Annyeonghaseyo ya Robun, Assalamualaikum. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Ada yang sudah pernah belajar tata surya? Nah, untuk materinya lebih lengkap, simak videonya sampai akhir ya. Sebelum masuk materi, ada satu pertanyaan nih. Di manakah manusia bisa hidup? Yap, manusia hanya dapat hidup di bumi, karena bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui layak dihuni oleh makhluk hidup, karena berbagai faktor seperti ketersediaan oksigen, karbon dioksida, dan atmosfer yang menjadi penjaga bumi dapat menjadikannya tempat yang ideal untuk kehidupan. Lalu, adakah planet lain yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bahas tentang tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami, dan jutaan benda langit seperti meteoroid, asteroid, komet, dan lain-lain. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Nah, di tata surya juga ada benda langit yang mengitarinya secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung contohnya ialah planet-planet, dan yang tidak langsung contohnya adalah satelit. Selanjutnya, terbentuknya tata surya menurut teori nebul. Menurut mereka, matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya dan berbentuk bulat seperti bola. Lalu, bola tersebut akan mendekat pada kutub dan melebar di bagian ekuator, sehingga bagian massa dari kabut menjauh dari gumpalan intinya dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling utama kabut. Gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet dan juga satelit. Masuk ke anggota tata surya yang pertama, yaitu matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 dari massa bumi. Dengan ukuran massa yang besar, akan menimbulkan kepadatan inti dan bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Matahari memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, bagian inti adalah lapisan paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin, dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Lalu fotosfer ialah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat, yang suhunya sekitar 6000 Kelvin, yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Fotosfer merupakan bagian matahari yang dapat dilihat, namun kita tidak bisa selalu menatap matahari secara langsung karena dapat menimbulkan kerusakan mata. Lapisan yang selanjutnya ialah kromosfer, yaitu lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Yang terakhir ialah korona, yaitu lapisan terluar matahari yang tidak terlalu memberikan energi panas, karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin dan memiliki ketebalan 700.000 km. Energi panas yang selalu dipancarkan matahari memungkinkan adanya kehidupan di bumi, dan tanpa pemantulan cahaya matahari. Masuk ke pembahasan planet. Menurut International Astronomical Union, pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang, yaitu matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Planet tata surya yang pertama ialah Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer. Merkurius memberikan energi panas dan kering. Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari satu kali putaran, membutuhkan waktu 88 hari dan rotasi selama 59 hari. Selanjutnya, planet Venus dijuluki sebagai bintang kejora. Namun, atmosfer Venus ini beracun dan diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Itulah mengapa Venus memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya.
Planet ketiga ialah Bumi. Bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi lapisan matahari, sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan bumi. Selanjutnya ialah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir, dan gurun. Planet Mars terkenal dengan gunung berapi yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin. Lalu, Jupiter merupakan planet yang terbesar di antara planet-planet yang lain. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya, yaitu sekitar 142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume bumi. Planet keenam ialah Saturnus. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya. Cincin kecil yang ada di Saturnus tersusun dari gas beku dan butiran debu yang menurut para peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang hancur karena benturan dengan planet yang lain. Planet ketujuh ialah Uranus. Uranus sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Meskipun planet ini berada pada urutan ketujuh dalam tata surya, Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Terakhir, Neptunus. Neptunus adalah planet yang memiliki angin badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet ini. Selain planet, ada juga benda langit lainnya. Pertama ada planet kerdil. Planet kerdil berbeda dengan planet utama tata surya yang memiliki zonasi orbit yang relatif teratur. Planet kerdil tidak memiliki orbit yang khusus, teratur maupun berurutan. Planet kerdil merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya berdasarkan resolusi IAU tahun 2006. Hal yang membedakan planet biasa dengan kerdil adalah gaya gravitasi tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. Gaya gravitasi yang kurang kuat ini yang menyebabkan orbit kerdil tidak benar-benar bersih. Yang kedua yaitu satelit. Satelit merupakan benda angkasa pengiring benda langit dalam mengelilingi matahari. Sebagai pengiring benda langit, satelit melakukan 3 gerak, yaitu gerak rotasi terhadap sumbunya, gerak revolusi mengelilingi benda langit yang diiringinya, dan gerak revolusi bersama dengan benda langit yang diiringinya mengelilingi matahari. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dibedakan menjadi 2, yaitu satelit alami dan buatan. Satelit alami terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet, sedangkan satelit buatan, satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti satelit cuaca dan satelit komunikasi. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid terbentuk dari objek yang tersisa dari pembentukan tata surya. Ketika gas dan debu bergabung dengan matahari, maka beberapa material akan bergabung dan menjadi satuan terestrial dan menjadi planet gas yang turut mengelilingi matahari. Debu yang lebih kecil lagi dan tidak mampu menjadi planet akan menjadi asteroid. Sabu asteroid berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Selanjutnya, ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Terkadang saat sedang melakukan orbit, asteroid satu dengan lainnya bisa saja saling bertabrakan dan mengakibatkan beberapa bagiannya pecah. Pecahan tersebutlah yang kita kenal dengan meteoroid. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid. Meteoroid yang habis terbakar disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Yang terakhir ada komet. Komet atau biasa disebut bintang berekor. Bagian komet terdiri dari kepala yang merupakan bagian padat dan ekor komet yang merupakan gas yang selalu menjauhi matahari dan berubah-ubah ukurannya. Saat sebuah komet memasuki tata surya bagian dalam, dekatnya jarak dari matahari menyebabkan permukaan esnya bersublimasi dan berionisasi, yang menghasilkan ekor gas dan debu panjang yang sering dapat dilihat dengan mata telanjang.
Karena orbit komet tidak seperti orbit planet, maka komet akan terlihat di bumi jika komet tersebut sedang berada di dekat dengan matahari. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Annyeong!